menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Selamat sore jemaat Shalom. Salam jumpa dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah sore di hari Minggu ini. Semoga semuanya selalu dalam sukacita dan kebahagiaan, dilindungi selalu oleh kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari kepada
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 November 2021. Selamat sore jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang berkebaktian di sore ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga menyampaikan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hud kelahiran, hud pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Selama berkebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan Minggu 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Pukul 9 WIB kolekta sebesar 20.114.000, syukur sebesar 6.159.000, persepuluhan sebesar 4.480.000, dan sarana fisik sebesar 1.351.000. Pukul 18 WIB kolekta sebesar 6.015.000, syukur sebesar 982.000, persepuluhan sebesar 950.000, dan sarana fisik sebesar 325.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 18 WIB dilayani oleh Pendeta Novayet Mailoa Nahusona. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai pada ayatnya yang ke-37. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Boy Kelbulan dan paduan suara MCC. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, nyanyian rohani nomor 5, bait 1 dan baitnya yang ke-7. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam kebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 14 November 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hai makhluk Allah
Mari kita menghadap Tuhan. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku meraih. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Sebelum datang ke pelayanan firman, kita akan dengarkan persembahan pujian solo Boy Kel Bulandi. Silakan. Selamat sore, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan, kita di kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi penguatan buat ketemu semua, menjadi berkat bagi ketemu semua, dan terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Bisa Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berharap. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. 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 Terima kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Kita akan membaca Alkitab dan mendengar renungannya. Sebelum kita membaca bagian Alkitab, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita di petang ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Beginilah bunyinya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di saat ini. Kita sambut dengan nyanyian aklamasi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Ada 2 pertanyaan mendasar, sekaligus pertanyaan teologis yang disampaikan dalam kisah kita tadi yang sudah dibacakan oleh ahli Taurat kepada Yesus. Pertanyaan itu adalah soal hidup yang kekal, bagaimana cara mendapatkannya, dan yang kedua, siapa sesamaku. Bapak Ibu saudara-saudara, beta seng atau saya tidak akan berspekulasi berkaitan dengan niat atau maksud dari pertanyaan si ahli Taurat ini. Apa sesungguhnya yang menjadi niat di balik pertanyaan itu? Tapi beta tertarik dengan respons Yesus. Sikap Yesus ketika meresponi 2 pertanyaan itu. Yesus dalam responsnya yang pertama benar-benar menohok langsung ke pusat masalah dari si penanya itu, ahli Taurat. Yesus langsung mengatakan, jadi apa yang kau tahu? Bikin saja.
lakukanlah. Tidak susah. Tidak perlu berkonsep. Bikin saja apa yang sudah menjadi pengetahuanmu. Dan yang kedua, Yesus sesungguhnya membuka perspektif ahli Taurat dan para pendengar lainnya tentang siapa sesama. Dan dalam rangka itu Yesus menggunakan perumpamaan tentang orang Samaria ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ini yang saya mau kita lihat sama-sama. Bapak Ibu pernah dengar istilah altruisme? Semalam beta buka-buka kamus bahasa Indonesia dan situ tertulis altruisme yaitu sifat yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Itu altruisme. Dia kebalikan dari egoisme. Kalau egoisme bersifat yang mementingkan diri sendiri. Nah, salah satu kelebihan dari orang Samaria yang seperti yang diceritakan Yesus dalam perumpamaan ini adalah si Samaria ini memiliki sikap altruisme itu. Dan selebihnya disebut dia bersikap altruisme yang universal. Apa artinya? Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ia memiliki sikap peduli. Ia memiliki sikap memperhatikan orang lain dan itu melampaui batas-batas suku, batas-batas ras, batas-batas kelas sosial, agama. Artinya ia mau bersedia memandang dan memperlakukan sesamanya sebagai sesama saja, titik. Tanpa ada tambahan embel-embel lainnya. Yang kedua, orang Samaria itu demi kebaikan sesamanya, ia bersedia menempuh bahaya. Dan ini berbeda dengan yang lazimnya dilakukan oleh kebanyakan orang. Biasanya orang mau berbuat baik atau menolong orang lain selama itu sing membahayakan dirinya. Toh? Kan kita sering bilang asal urus diri dulu, kom pikir orang lain. Asal tolong diri dulu, lalu tolong orang lain. Atau apa untungnya, apa gunanya bersusah-susah tolong orang lain padahal diri sendiri nanti terancam. Apa gunanya menolong orang tapi akhirnya membuat diri sendiri susah. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, beta sangat memahami atau mengerti alasan kenapa sampai imam dan orang Lewi dalam peristiwa itu lebih memilih untuk menyeberang jalan daripada turun menolong korban. Boleh jadi mereka memang sedang buru-buru menuju ke Bait Allah karena ditunggu oleh banyak orang untuk berkhotbah sehingga tidak boleh terlambat. Atau mungkin juga karena mereka tokoh masyarakat sehingga mereka terburu-buru mesti pimpin rapat penting dalam rangka membicarakan kepentingan banyak orang, misalnya rapat
yang sementara berpikir atau mencari alternatif jalan keluar mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan jalan Yerusalem Yerikho yang cenderung sepi dan banyak perampok itu. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kedua orang sebelumnya dalam perumpamaan ini merasa jauh lebih penting mencegah daripada mengobati. Artinya sesuatu korban cukup jua. Dan bisa juga alasan lain. Dan saya menduga ada alasan, asumsi saya adalah ada alasan juga yang paling mungkin, yang hampir pasti tidak diakui oleh mereka adalah don takotang. Mereka takut akan menghadapi kenyataan yang sama seperti sang korban. Takut karena tempat itu rawan. Dan bukan tidak mungkin para perampok yang sadis-sadis itu masih ada. Siapa yang mau ambil resiko? Makanya lebih baik menghindar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebetulnya orang Lewi dan imam yang lewat itu juga orang baik. Mereka tidak sejahat yang kita bayangkan. Bisa jadi mereka sebetulnya adalah orang-orang yang juga murah hati. Tapi kasus atau situasi ini mereka menggunakan perhitungan manusiawi. Logikanya adalah sekiranya beta tolong orang itu, sang korban, kemungkinan apa yang bisa terjadi? Apa manfaatnya? Apa resiko yang akan beta hadapi? Dan itu lazim, dia terjadi pada katong semua. Sing beda, apa untungnya? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan katong. Apa untungnya para beta dan beta pun keluarga? Nah, logika ini Bapak Ibu Saudara-saudara, logika semacam ini dibongkar bangkir oleh si Samaria itu. Si orang Samaria ini tidak bertanya apa yang bakal terjadi padaku jika aku menolongnya. Dia tidak bertanya seperti itu. Tapi justru dia bertanya, apa yang terjadi padanya kalau saya tidak menolongnya? Kalau beta tidak bertindak, apa jadi dengan dia? Itu menjadi pertanyaan penting si Samaria pada saat itu, pada kasus itu. Kalau katong sen tolong, lah bagaimana dengan dia lagi? Kita kira ini poin kita yang pertama Bapak Ibu. Kalau minggu ini katong bicara tentang berbela rasa dengan sesama seperti tema mingguan kita, maka ini menjadi poin karena terlalu sering kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya katong gagal bahkan mandul untuk saling berbela rasa dengan sungguh-sungguh. Iko merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tengah menderita, yang tengah mengalami kesusahan. Kadang-kadang katong bilang prihatin dengan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Orang-orang yang mengalami pelecehan. Orang-orang yang sakit berkepanjangan. Tapi kalau mau bicara akang labe, kalau mau urus akang, bagaimana den beta pun kerja, bagaimana den beta pun jabatan, bagaimana den beta pun rumah tangga, bagaimana kalau beta di recall karena terlalu tajam mempermasalahkan masalah-masalah orang-orang atau masyarakat yang menderita. Memang tidak mudah saudara-saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan memilih antara kebaikan dan rasa aman. Itu memang sulit. Makanya sing banyak orang yang bersedia. Tapi saudara-saudara, pembelajaran hari ini yang kita dapatkan dari sikap si Samaria ini adalah ternyata nilai seseorang itu tidak diukur waktu segala sesuatu itu aman dan nyaman. Tapi sebaliknya, kehormatan dan kebesaran seseorang akan dinilai dari mana
ketika di mana dia berdiri di saat-saat tantangan, pertentangan itu dihadapi. Dan orang Samaria ini telah menentukan pilihannya dengan tegas dan jelas. Ia memilih untuk berhenti di jalan yang berbahaya dan penuh risiko itu. Hal kedua, saudara-saudara. Kelebihan si Samaria ini yang lain adalah ia melakukan sesuatu secara eksesif. Eksesif itu artinya lebih dari yang diharuskan. Jadi tadi altruisme yang eksesif. Melampaui kebiasaan. Jadi gini Bapak Ibu. Sebetulnya kan ada banyak cara kan untuk menolong korban. Cara yang lebih gampang, cara yang lebih praktis dan aman. Misalnya kalau hal itu terjadi sekarang, bisa saja kita langsung menelpon polisi. Atau bisa saja ia menghubungi rumah sakit, minta ambulans segera datang dan membawa korban. Beres. Aman. Ya. Tapi dalam kasus ini, dan ini menjadi poin kita yang kedua, mau mengatakan bahwa kebaikan sejati atau perbuatan baik yang sejati itu lebih dari sekedar iba hati, melebihi rasa iba. Sebab kalau cuma iba hati, orang bisa saja mewujudkan melalui video tayang lempar di medsos, live, atau gunakan saja uang, dan seterusnya, tanpa perlu merasa risau, tanpa perlu merasa berbeban. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh si Samaria dalam perumpamaan Yesus kali ini. Dia bersedia menjadi sesama. Dia bersedia menjadi rekan sependeritaan. Dia bersedia berada, merasakan, mendampingi walaupun sebetulnya itu tidak harus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah dia tidak akan dihukum kalau dia tidak melakukannya? Sama dengan si Lewi dan imam. Tapi disitulah justru letak kesejatian dari perbuatan kasih Samaria itu. Ini perbuatan kasih yang sejati. Ia bukan hanya merasa iba, tapi lebih daripada itu ia langsung menolong si korban. Tidak cuma memberikan sumbangan, tapi seluruh hatinya dia melakukan lebih dari yang seharusnya. Dan ia melakukannya bukan karena takut dihukum. Ia melakukannya dengan rela, dengan penuh sukacita, dengan penuh kepedulian. Makanya tidak salah kalau Yesus menggunakan dia sebagai contoh, model untuk katong semua. Perumpamaan ini mengingatkan saudara dan saya. Jangan bikin apa-apa karena dinilai orang. Karena takut dihukum. Katakan buat semua di sebelah-sebelahmu. Jangan bikin apa-apa karena takut dinilai, takut dihukum. Tapi hari ini baiklah kita berkomitmen. Jika kita hendak melakukan tindakan pertolongan, berbagi, memberi, mendampingi, mendoakan, maka itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sukacita serta tulus. Maka perbuatan itu akan berdampak besar bagi hidup, bagi
keberlangsungan hidup banyak orang. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita secara bersama-sama. Bersama dengan semua umat percaya di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Paduan suara MCC disilahkan untuk mempersembahkan pujian. Mohon izin Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja mau memuji Tuhan, kita rindu untuk memuji Tuhan. Kebetulan ulang tahun kita itu, MCC itu tanggal 4 November, umur yang ke-21. Jadi mulai berdiri itu tahun 2000. Untuk itu dari tempat ini mungkin Ibu Pendeta bisa sebentar berdoa untuk Paduan Suara MCC yang didirikan juga oleh almarhum Pendeta Eli Tosuta. Ya, makasih.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan, ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa selaku tanda ungkapan syukur dan terima kasih kami. Berkenanlah Tuhan memberkati semuanya ini untuk kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sekali lagi persembahan pujian syukur hari ulang tahun Paduan Suara MCC dipersilakan.
Bu Bapak, saudara-saudara, mari kita menyatu hati untuk menaikkan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang begitu mengasihi kami umat-Mu, kami sungguh-sungguh bersyukur atas perkenan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas berkat-berkat-Mu yang selalu mengalir dengan tiada hentinya dalam hidup kami setiap hari. Baik sebagai keluarga, rumah tangga, pribadi, tapi juga sebagai persekutuan umat dan jemaat. Kami bersyukur karena kami bisa menjalani seluruh aktivitas dan pelayanan kami. Di tengah-tengah begitu banyak hal yang kurang, di tengah-tengah begitu banyak hal yang belum maksimal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena Tuhan pun memakai kami dengan talenta yang kami miliki untuk menjadi hamba dan pelayan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas pengabdian di tengah-tengah masyarakat dan gereja ini. Dan Tuhan selalu melengkapi kami dengan kekuatan hikmat dari Roh-Mu, agar kami bisa dengan maksimal mengerjakan apa yang mesti kami kerjakan. Dan kalau hari ini kami belajar dari firman-Mu, kami sadar sungguh Tuhan, bahwa semua kami tanpa terkecuali terpanggil untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, bahkan mengasihi saudara-saudara kami dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, melampaui batas-batas kebiasaan. Kami bukan hanya dipanggil untuk melakukan hal-hal yang bisa kami lakukan, tapi kami terpanggil untuk melakukan hal-hal yang harus kami lakukan. Karena Tuhan memanggil kami, Tuhan mengutus dan menempatkan kami, baik dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan di gereja ini maupun dalam pekerjaan-pekerjaan pengabdian bagi kepentingan masyarakat banyak di kota ini, di provinsi ini, dalam tanggung jawab kami masing-masing dengan peran-peran kami di tengah-tengah pekerjaan kami bagi masyarakat. Tuhan, kami harus belajar untuk bekerja melampaui, melebihi perasaan iba kami. Jadilah itu dalam hidup kami. Sebab Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi, Tuhan sendiri yang akan menguatkan kami, Tuhan sendiri yang akan memperlabakan apa yang kami kerjakan bagi kepentingan banyak orang. Hari ini kami belajar untuk tidak hanya berpikir demi kepentingan pribadi kami, keluarga kami, golongan kami, kelompok kami, gereja kami, tapi kami keluar dan belajar untuk berpikir, berbagi, mengasihi, melampaui batas-batas. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami berdoa dan memohonkan selalu hikmat dan kekuatan dalam seluruh pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban kami. Tuhan, rahmati kami dengan hikmat-Mu. Berkati kami sebagai orang tua dalam peran dan tanggung jawab kami mendampingi anak-anak kami dengan memberikan kepada mereka, menanamkan bagi mereka nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pengorbanan, kesediaan hati untuk melakukan hal-hal yang baik, kesediaan untuk melakukan PK dan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Dan biarlah kami menjadi orang-orang dewasa yang tidak hanya hidup dan menikmati kehidupan ini tanpa meninggalkan nilai-nilai itu bagi anak-anak kami. Mampukan kami semua Tuhan dalam panggilan dan peran kami Bapa. Dan kami berdoa bagi anak-anak kami dalam seluruh perjuangan studi dan masa depan kami. Tuhan berkati mereka dengan seluruh usaha-usaha mereka untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan, baik yang ada di bangku-bangku sekolah, dari sekolah dasar sampai SMA maupun yang sudah ada di perguruan tinggi, yang ada di dekat orang tua maupun yang terpisah jauh. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka dimanapun mereka ada, apapun yang mereka raih,
biarlah itu dilakukan dalam kendali kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa selalu bagi kehidupan gereja ini di tengah-tengah dunia. Seluruh tanggung jawab gereja ini untuk menghadirkan damai bagi bumi, bagi dunia ini. Baik dalam upaya untuk menjaga dan merawat lingkungan di mana gereja hadir, tapi juga dalam upaya untuk membangun kehidupan masyarakat, kehidupan sosial kemasyarakatan kami. Tuhan berkatilah seluruh pemimpin gereja ini. Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis di 34 klasis, terutama klasis GPM Kota Ambon, dan semua pimpinan-pimpinan harian majelis jemaat, di jemaat-jemaat di 766 jemaat di Gereja Persekutuan Maluku, termasuk jemaat-jemaat di klasis GPM Kota Ambon. Tuhan tolong dan berkati seluruh pendeta, penatua, diaken, para penginjil, dan semua hamba-hamba Tuhan, semua yang memberikan hidupnya bagi pekerjaan-pekerjaan pelayanan, termasuk kami yang terpanggil sebagai tim liturgi, pendukung ibadah dengan semua talenta dan kemampuan kami. Jadikan itu suatu yang bermanfaat bagi kepentingan, bagi pembangunan kehidupan umat ini. Kami bersyukur bersama dengan paduan suara MCC yang merayakan ulang tahun di tanggal 4 November kemarin. Kami percaya mereka dibentuk dengan sadar bahwa talenta dan potensi yang ada pada mereka adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk memberkati seluruh jalannya kebersamaan dalam upaya untuk memperlabatkan talenta ini melalui suara, melalui musik, melalui semua yang kekayaan yang ada pada mereka, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota dari paduan suara ini. Kami percaya kehadiran mereka adalah kehadiran yang membawa sukacita. Kehadiran mereka adalah kehadiran yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah perjalanan hidup pelayanan mereka ke depan, dimanapun mereka ada, dimanapun mereka hadir, dimanapun mereka mempersembahkan kidung-kidung pujian, dan biarlah itu menjadi yang terindah bagi Tuhan. Kami berdoa bagi mitra kami sebagai gereja, yaitu pemerintah kami, dengan semua lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, lembaga-lembaga pemerintahan dalam seluruh penataan dan pembangunan masyarakat, baik di pusat negeri ini, Presiden dan seluruh jajaran kementeriannya, dan juga di Provinsi Maluku, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dengan seluruh jajarannya, bahkan Bapak Wali Kota Ambon dan seluruh bupati-bupati kepala daerah di seluruh wilayah Maluku dan ini. Tuhan berkati kami sebagai para pelayan masyarakat, supaya kami benar-benar bisa menjalankan peran dan tanggung jawab kami dalam upaya untuk membangun kehidupan masyarakat dengan adil, dengan benar, dengan jujur, dan biarlah semua yang kami kerjakan sebagai pemerintah ini benar-benar adalah demi kepentingan masyarakat. Kami mendoakan para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa bagi semua orang susah, semua orang yang menjadi korban akibat ketidakadilan di belahan bumi ini. Tuhan, pakailah kami semua untuk bisa bersuara bersama-sama, untuk bisa bekerja bersama-sama, untuk bisa saling menopang, untuk bisa saling menolong, untuk bisa meringankan beban saudara-saudara kami yang susah, yang miskin, yang menderita, yang lapar, yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID yang panjang ini. Bapak, kami berdoa bagi seluruh tenaga kesehatan, kami berdoa bagi semua aparat penyelenggara pelayanan di berbagai bidang. Kami berdoa bagi para pendidik, kami berdoa bagi semua orang yang bekerja bersama-sama untuk membangun negeri ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Lalu seluruh penyelenggaraan ibadah kami di hari ini dengan semua yang telah kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi berkat. Dan setelah ini Tuhan, Engkau tetap memakai kami dimanapun kami hadir untuk tetap mewartakan tentang cinta kasih Tuhan bagi sesama. Bapak, kami berdoa bagi yang sakit, bagi teman-teman para hamba Tuhan yang menderita sakit, yang mesti dirawat untuk waktu yang panjang, yang sementara mencari waktu untuk menjalani proses-proses kemoterapi, yang sementara bergumul dengan penyakitnya. Tapi juga secara khusus kami berdoa bagi keluarga hamba Tuhan, Ketua Majelis Jemaat Dobo yang meninggal di hari kemarin dan akan melakukan pemakaman di waktu besok. Tuhan berkati supaya seluruh proses ini bisa berjalan dengan baik. Lalu biarlah di dalam kehendak-Mu Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan tetap bisa hidup dan menjaga kesehatan kami, tapi juga bisa memberikan yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan.
Bapak, ini doa kami kepadamu, kami mohon ampun kami jika ada yang tidak berkenan kepadamu, biarlah Tuhan mendengar dan sahuti kami, sebab seluruh doa gumulan kami yang kami bawa kepadamu hari ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saya mengundang Ibu Bapak sekalian berdiri. Saudara-saudaraku, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan, percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku. Ibu, Bapak, saudara-saudara dan anak-anak muda, permohonan dari lagu yang tadi kita kidungkan tidak sama sekali hendak mengatakan bahwa kita adalah orang-orang lemah. Tapi justru lagu ini menegaskan kekuatan kita dan kekuatan saudara dan saya dalam pelayanan, dalam perjalanan dan pengabdian ke depan. Itu bersumber dari Tuhan Sang Pembimbing kita. Amin. Sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya.